Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan tatap muka ketiga dengan pokok bahasan variabel penelitian untuk mata kuliah metode penelitian. Tujuan instruksional umumnya, setelah mahasiswa mengikuti tatap muka ketiga, ini diharapkan dapat menuliskan rumusan masalah penelitian, menuliskan judul penelitian, menyebutkan definisi variabel penelitian, menentukan variabel penelitian, teori yang relevan, menentukan hasil penelitian yang relevan, kemudian menjelaskan definisi paradigma penelitian, dan terakhir menggambarkan paradigma sederhana dari suatu penelitian. Jadi pokok bahasan hanya ada 4, jadi masih rumusan masalah, judul penelitian, variabel penelitian, dan paradigma penelitian. Jadi kita akan mengulang pokok bahasan minggu lalu ya. Jadi proses penelitian kuantitatif ya, yang minggu lalu sudah dibahas dan juga sudah teman-teman mahasiswa mengerjakan tugasnya. Jadi penelitian kuantitatif dimulai dari ditemukannya fakta-fakta yang mengacu ke suatu masalah penelitian ya. Jadi kemudian masalah penelitian ini diubah ya menjadi atau dirumuskan menjadi suatu masalah penelitian. Ini jumlahnya minimum 1 ya. Kalau banyak ya harus resiko ya. Dan berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada tanda tanyanya gitu ya. Jadi jangan sampai membuat rumusan masalah penelitian tapi tidak ada tanda tanyanya. Yang berikutnya, setelah menuliskan atau menentukan atau menyusun kalimat rumusan masalah, kemudian di dalam kalimat rumusan masalah tersebut akan terdapat kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mencari kasanah pengetahuan ilmiah ya. Di situ kita akan dapat mencari teori, konsep, hukum, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang relevan itu mengacu ke mana? Mengacu ke kata kunci atau variabel yang ada di dalam kalimat rumusan masalah. Nah, nanti kalau sudah mencari, menemukan, dan membaca ya teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan, kemudian diharapkan mahasiswa ini atau peneliti ini dapat melakukan sintesis. Jadi menyusun suatu jawaban sementara rumusan masalah penelitian gitu. Nah, ini dinamakan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara berdasarkan kasanah pengetahuan ilmiah, berdasarkan teori, konsep, hukum, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Sehingga hipotesis itu harus diuji kebenarannya gitu. Kalau yang merah ini dalam sisinya deduktif, nah nanti yang warnanya biru ini adalah induktif ya, empiris ya. Ini dibuktikan ya. Nah, untuk membuktikan hipotesis yang sudah ditulis atau sudah ditemukan, ini peneliti harus memilih strategi penelitian, metode penelitian, langkah-langkahnya harus dicari yang tepat. Nah, kalau sudah, nanti penelitian yang dilakukan mengacu ke strategi penelitian yang dipilih ini akan atau harus mendapatkan atau menghasilkan data-data penelitian. Nah, data-data penelitian itu harus diperoleh menggunakan instrumen penelitian.
Instrumen itu bisa saja menggunakan yang sudah ada. Kalau sudah ada, biasanya ini instrumen yang sudah terkalibrasi, sudah mempunyai validitas dan reliabilitas. Misalnya instrumen untuk mengukur tegangan, frekuensi, itu kita menggunakan instrumen yang sudah ada, tapi tetap harus dikalibrasi. Untuk IQ, ya mengukur IQ atau hasil belajar, kalau yang sifatnya sudah umum, IQ itu bisa menggunakan tes dari lembaga psikologi yang sudah terdaftar, ya, dan diakui keberadaannya, itu tidak perlu dikalibrasi. Tapi kalau mengukur hasil belajar mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, ini instrumennya harus dikalibrasi sebelum diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan instrumen yang sudah terkalibrasi, baru mencari populasi. Di populasi ini, kalau populasi misalnya mau meneliti hasil belajar mata kuliah elektronika 3 di mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika FTUNJ, ya populasinya adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di program studi pendidikan teknik elektronika. Itu adalah populasinya, bukan mahasiswa FT, bukan mahasiswa UNJ gitu. Jadi populasi itu yang sebagai target dari penelitian. Tapi dari populasi itu tidak mungkin ya punya waktu dan punya uang untuk mengambil katakanlah 570 mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika FTUNJ, sehingga hanya diperlukan sampel penelitian. Nah, jumlah dari sampel penelitian dengan melihat populasi 500 tadi itu berapa, itu nanti ada jumlah sampel penelitian minimum, itu diberikan di mata kuliah statistik. Nah, sekarang menentukan misalnya setelah dipakai rumus Slavin diperoleh 537 itu misalnya 84 mahasiswa itu sampel. Nah, bagaimana mendapatkan 84 dan 537? Itu juga ada ya. Ada simple random sampling, ada macam-macam itu di statistik. Nah, begitu sampel penelitian sudah diperoleh, baru dikasih instrumen yang tadi yang sudah terkalibrasi. Nah, nanti akan diperoleh data dari sampel. Nah, data ini tidak bisa langsung diolah, tapi harus diuji. Apakah datanya berasal dari populasinya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengukur apakah volume Coca-Cola yang di botol Coca-Cola 2000 ml ini memenuhi persyaratan, ya diambil sampelnya dari satu adonan ya. Satu adonan itu satu kali produksi, mungkin satu mesin itu beroperasi, itu misalnya 10.000 botol. Dari 10.000 botol Coca-Cola 2 liter itu diambil sampel yang katakanlah 200. Dari 200 data itu diukur berapa mililiter ya kan isi dari botolnya. Botolnya dibuka terus cairannya diukur berapa mililiter. Nah, datanya itu harus diuji lagi apakah datanya ini berasal dari populasinya gitu. Ada itu teorinya di statistik. Kalau data dari sekian sampel ini memenuhi unsur statistik, baru bisa dianalisis. Baru bisa dianalisis untuk menguji hipotesis. Nanti uji hipotesis menghasilkan ada dua. Hipotesis diterima atau hipotesisnya tidak diterima. Bukan ditolak ya, hipotesisnya diterima atau hipotesisnya tidak diterima. Nah,
Nanti kesimpulan penelitian itu mengacu ke hasil uji hipotesis, ya, gitu. Nah, jika hipotesisnya diterima, berarti ini menambah hasil penelitian. Kalau ternyata hipotesisnya tidak diterima, ini juga menambah hasil penelitian. Jadi ini intinya hanya membuktikan teori. Membuktikan teori itu masih benar apa tidak. Ini adalah proses penelitian kuantitatif, ya. Ini jangan sampai diubah ini. Jadi proses penelitian kuantitatif haram untuk diubah. Step by stepnya harus dilaksanakan secara urut dan sistematis, ya. Secara sistematis. Tes. Oke. Nah, kita teruskan. Nah, ini adalah blok diagram dari proses penelitian kuantitatif, ya. Bisa dibaca sendiri. Jadi kita kembali ke rumusan masalah. Ini masih ada beberapa yang masih belum benar waktu di jawaban tugas sebelumnya. Jadi rumusan masalah ini diturunkan dari masalah. Terus kemudian dikonversikan sehingga berbentuk kalimat tanya. Ada tanda tanyanya. Dan harus dijawab di bagian kesimpulan bab 5 atau kesimpulan penelitian. Jika terdapat satu rumusan masalah, ya harus ada satu kesimpulan. Kalau terdapat misalnya n rumusan masalah, misalnya 3 rumusan masalah, ya harus ada 3 rumusan masalah, 3 kesimpulan. Dan 3 kesimpulan atau satu kesimpulan tadi harus benar-benar menjawab rumusan masalah, ya. Harus benar-benar menjawab, gitu. Ada yang rumusan masalahnya 1, terus kesimpulan lebih dari 1. Nah, ini menjadi masalah. Kok ada yang nggak ditanya dijawab, gitu. Nah, ini misalnya, ya. Yang pertama, rumusan masalah, apakah terjadi peningkatan kadar oksigen di udara setelah treatment Y, ya, tanda tanya. Nah, ini kesimpulannya hanya 1. Oke, ini yang benar, ya. Yang pertama yang benar, yang warna biru, kadar O2 meningkat menjadi 36% setelah treatment Y diterapkan selama 120 menit di ruangan Z. Ini kesimpulannya menjawab rumusan masalah. Tetapi di yang merah ini rumusan masalah 1, tapi kesimpulannya ada 2. Yang pertama, treatment dilakukan menggunakan metode X selama 120 menit dan sistem telah bekerja dengan sangat baik. Nah, ini siapa yang nanya apakah sistem telah bekerja dengan baik? Itu kan nggak ada yang nanya, ya kan? Terus dengan menggunakan metode X nggak ditanya juga, yang ditanya itu apakah meningkat. Nah, terus yang kedua, pengukuran kadar O2 dilakukan menggunakan instrumen O2 meter yang telah dikalibrasi. Jadi kesimpulan yang merah 1, 2 ini tidak menjawab rumusan masalah, ya. Ini berarti ya ini sesat. Terus coba contoh rumusan masalah yang berikutnya. Apa yang menyebabkan lokalisasi Doli di tahun 2019 mengalami penurunan jumlah pengunjung? Tanda tanya. Nah, jawaban yang biru benar itu. Lokalisasi Doli mengalami penurunan pengunjung di tahun 2019 karena pelaksanaan perkuliahan institut dilakukan secara daring selama masa pandemi COVID-19. Gitu. Tapi kesimpulan kedua dan ketiga ini kan nggak ditanya. Ada gitu, rumusan masalahnya 1, kesimpulannya 3. Kesimpulan kedua, lokalisasi Doli terdapat di kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, kalau yang nomor 2 ini tidak perlu penelitian, ya. Ya, lokalisasi Doli memang terdapat di Surabaya, tidak perlu penelitian. Yang ketiga, terdapat 57 perumahan penduduk yang digunakan dalam bisnis ini. Bisnis ini tuh yang mana? Ya gitu, siapa yang nanya gitu. Jadi ini contoh-contoh, ya, contoh yang benar dan contoh yang salah dalam menjawab rumusan masalah. Coba Anda tentukan sendiri apakah jawaban Anda itu sudah benar yang kemarin. Nah, sekarang judul penelitian itu tidak ada di
dijelaskan dalam proses penelitian kuantitatif. Kenapa judul masalah nggak ada? Karena judul masalah ini diturunkan dari kalimat rumusan masalah. Ambil kata bendanya. Misalnya, rumusan masalahnya, apakah feedback resistor mempengaruhi bandwidth non-inverting amplifier berbasis op-amp 741? Jadi judul penelitiannya ambil kata bendanya. Pengaruh feedback resistor terhadap bandwidth non-inverting amplifier berbasis op-amp LM741. Atau bandwidth non-inverting amplifier. Cukup gitu. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan judul penelitian dari dosen itu sesat ya. Mendapatkan itu adalah mendapatkan topik penelitian. Nah, itu benar. Nah, kalau judul itu nanti. Tapi kalau dalam proposal penelitian itu judulnya harus duluan. Bukan judul ya, topik penelitian. Karena kalau judul penelitiannya diubah tapi rumusan masalahnya tetap, itu proses penelitiannya tetap. Tapi kalau judul penelitiannya tetap tapi rumusan masalahnya diubah, itu proses penelitiannya berubah arah. Gitu ya. Ini referensi masih menggunakan Sugiono ya, 2010. Oke, kita masuk ke pokok bahasan hari ini adalah variabel penelitian. Jadi teori-teori dan konsep-konsep yang dicari ini harus dicari yang relevan, ya relevan. Jadi pada saat setelah merumuskan kalimat rumusan masalah, ini harus dicari teori, konsep, dan hasil penelitian. Yang seperti apa? Kan banyak tuh teori dan hasil-hasil penelitian yang dapat dicari. Ya yang relevan. Nah, relevan, ya nanti kita bahas relevan seperti apa. Jadi, teori dan konsep dicari yang relevan. Dan kemudian dibaca dan disintesiskan untuk dapat menyusun suatu kalimat hipotesis. Hipotesis seperti yang tadi saya bahas adalah jawaban sementara dari rumusan masalah berdasarkan teori dan hasil penelitian. Nah, kata relevan di atas ini mengacu ke kata kunci atau variabel yang terdapat di kalimat rumusan masalah. Misal, ada rumusan masalah kayak gini. Apakah strategi pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika tahun 2019? Ada pokok bahasan inverting amplifier berbasis op-amp 741, tanda tanya. Jadi teori-teori yang relevan yang mana? Ya kita lihat di dalam rumusan masalah itu ada kata kunci atau variabel. Nah, di sini ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Ada hasil belajar mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Ada pokok bahasan inverting amplifier. Jadi, kalau teori yang relevan itu mengacu ke semua kata kunci atau variabel, tetapi kalau hasil-hasil penelitian ini mengacu ke variabel terikat. Nah, apa itu Pak? Variabel bebas, variabel terikat gitu ya. Nah, kita akan bahas nih. Jadi, kata kunci atau variabel di rumusan masalahnya ini ada seperti ini. Ada strategi pembelajaran, ada hasil belajar, dan inverting amplifier. Kalau strategi pembelajaran ini kan banyak ya. Ada yang berbasis inquiry, berbasis masalah, berbasis proyek. Nah, jadi strategi pembelajaran adalah suatu variabel. Nah, hasil belajar itu juga banyak. Hasil belajar mahasiswa, siswa, hasil belajar driver, hasil belajar dekan-dekan yang ikut pelatihan, banyak. Nah, inverting amplifier pun juga banyak. Ada yang berbasis op-amp, ada yang tidak berbasis op-amp. Ini banyak gitu. Ya. Nah, jadi yang seperti ini disebut variabel penelitian. Ya, variabel penelitian. Jadi hasil sintesisnya kita lihat
strategi pembelajaran ini mempengaruhi hasil belajar, ya. Atau hasil belajar dipengaruhi strategi pembelajaran. Ada strategi pembelajaran ini strategi pembelajaran mempengaruhi hasil belajar. Jadi di sini ada strategi pembelajaran PJBL, ini merupakan variabel bebas, dan hasil belajar mahasiswa di pokok bahasan inverting amplifier ini variabel terikat. Jadi strategi pembelajaran ini variabel bebas, dan hasil belajar yang ditentukan dari kegiatan atau treatment strategi pembelajaran merupakan variabel terikat. Nah, kita teruskan ya, variabel penelitian disebut variabel karena mempunyai variasi. Ya, karena ada variasi. Variabel itu adanya variasi-variasi. Nah, ini ada beberapa definisi. Jadi ada yang Hedges and Farhadi, ini dalam Sugiono. Variabel mengacu ke atribut objek yang mempunyai variasi. Misalnya sikap manusia. Nah, sikap manusia ini kan bisa bervariasi ya, setiap orang beda. Hasil belajar mahasiswa itu juga bervariasi. Kestabilan frekuensi osilator itu juga berbeda-beda. Kadar O2 di daerah manapun juga berbeda-beda. Anda bisa nerusin tuh. Ada lagi menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk ya, atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya strategi pembelajaran, motivasi manusia, penguatan antena, aplikasi, paket losses ya. Dan yang terakhir, Kidder, variabel adalah suatu kualitas yang akan dipelajari dan disimpulkan oleh peneliti. Jadi, disimpulkan oleh Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut ya, sifat atau nilai dari manusia, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi ada beberapa kata kunci variabel. Yang pertama adalah ada atribut atau sifat atau ada nilai. Atribut, sifat, dan nilai ini mengacu ke manusia bisa, objek bisa, atau kegiatan bisa. Dan itu ada variasinya, ada buktinya ya. Atributnya apa, ABCD, sifatnya ABCD, nilainya segala macam ya. Terus ini ditentukan oleh peneliti dan nanti disimpulkan atau dipelajari. Itu kata kunci dari satu atribut. Suatu kata kunci ya. Kita bahas coba. Misalnya, strategi pembelajaran dan hasil belajar ini merupakan variabel. Apa benar? Ya, apakah benar strategi pembelajaran tadi di halaman 11 dan hasil belajar adalah variabel? Ternyata strategi pembelajaran apakah punya atribut? Loh, punya. Strategi pembelajaran itu ada yang project based, ya, problem based, inquiry based, ya, segala macam. Oke. Hasil belajar ada nilainya. Oh, banyak nilainya, bervariasi ya. Jadi benar, atribut dan nilainya benar. Mengacu ke kegiatan. Itu strategi pembelajaran. Kalau hasil belajar mengacu ke manusia. Terus strategi pembelajaran ada variasi nggak? Oh, banyak. Ini variasinya 7 langkah PJBL. Oh, kalau IBL hanya 6. Terus hasil belajar mempunyai sebaran nilai. Dan ini ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari dan disimpulkan. Jadi strategi pembelajaran dan hasil belajar di halaman 11 tadi benar, merupakan variabel. Nah, ini kalau inverting bukan ya. Strategi pembelajaran ini variabel, hasil belajar variabel. Kalau inverting amplifier adalah kata kunci saja ya. Dia punyanya hasil belajar gitu. Nah, sekarang macam-macam variabel itu ada 5 ya. Ada independent, variabel independent, variabel dependent, variabel moderator, intervening variabel, dan kontrol variabel atau variabel kontrol. Yang dibahas di tatap muka ketiga ini hanya 1 dan 2. Jadi pertama kita bahas variabel independen. Ini disebut variabel bebas
dikenal dengan variabel bebas atau disebut variabel bebas ya. Atau stimulus atau prediktor atau antecedent. Jadi sebaiknya Anda gunakan saja istilah variabel bebas, jangan independen. Kalau independen itu mempengaruhi hasilnya, tapi lebih baik variabel bebas. Artinya tidak dipengaruhi. Nah, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat itu disebut variabel bebas. Misalnya, strategi pembelajaran ini disebut variabel bebas dalam paradigma mempengaruhi hasil belajar. Itu ya. Jangan bilang strategi pembelajaran sendiri. Jadi strategi pembelajaran titik ini variabel bebas, enggak ya. Tapi dalam konteks tertentu variabel pembelajaran mempengaruhi hasil belajar bla bla bla, itu variabel bebasnya adalah strategi pembelajaran. Misalnya dalam sistem perjalanan kereta api ya, penjadwalan perjalanan ini akan mempengaruhi waktu tempuh. Misalnya dan nanti lebaran Anda pergi ke Madura, itu jadwal perjalanan Anda kalau habis maghrib berangkat, habis subuh berangkat, itu berbeda, nanti akan mempengaruhi waktu tempuh, sehingga penjadwalan perjalanan ini mempengaruhi waktu tempuh, sehingga disebut variabel bebas. Proses produksi dari suatu line produksi yang dilakukan di suatu hari libur, ini akan mempengaruhi kualitas produksi. Jadi proses produksi disebut variabel bebas. Cuaca mempengaruhi total panen padi IR93 di kantong padi Karawang. Jadi cuaca di kalimat tersebut mengacu atau disebut juga variabel bebas. Komposisi obat ya, mempengaruhi level nyeri gigi. Jadi kalau sakit gigi itu nanti dikasih obat. Nah, komposisi obatnya ini mempengaruhi. Nah, ini komposisi obatnya disebut variabel bebas. Nah, yang berikutnya adalah variabel dependent. Nah, depends on ya, tergantung. Jadi variabel terikat ya, atau output kriteria konsekuen. Jadi variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena munculnya variabel bebas. Jadi hasil penelitian yang disebut relevan tadi kan tadi setelah dirumuskan rumusan masalah, mencari teori dan hasil penelitian. Nah, teori dan hasil penelitian itu harus dicari yang mengacu ke variabel terikat, bukan variabel bebas ya. Misalnya variabel terikat ya. Kestabilan frekuensi osilator ini dipengaruhi oleh suhu komponen pasifnya. Jadi kestabilan frekuensi osilator ini variabel terikat. Konsumsi bahan bakar kendaraan dipengaruhi keahlian mengemudi. Berarti konsumsi bahan bakar adalah variabel terikat. Jadi kompresi ruang pembakaran dipengaruhi oktan bahan bakar atau oktan bahan bakar yang digunakan pada kendaraan roda 2 ini akan mempengaruhi tingkat kompresi ruang pembakaran. Ya, kompresi ruang pembakaran ini disebut variabel terikat. Nah, kita lihat ini paradigmanya. Jadi suhu resistor berbahan karbon, suhu ya, ini dapat meningkatkan noise dari suatu penguat. Jadi ini suhu resistor. Ini adalah variabel bebas, menghasilkan nilai noise yang merupakan variabel terikat. Ini hubungannya ya. Nah, strategi pembelajaran ya, ini mempengaruhi hasil belajar. Nah, ini panahnya itu menganalogikan suatu hubungan mempengaruhi.
Jadi paradigma penelitian itu apa sih? Ya, paradigma penelitian itu ya cara memandang atau cara melihat. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini menganut paham positivistik ya. Ini sudah saya jelaskan di awal. Kita ke muka pertama. Paham positivistik itu apa? Jadi paham yang berdasarkan pada asumsi bahwa suatu gejala atau fenomena yang terjadi di depan manusia ini dapat diklasifikasikan dan mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan fokus pada beberapa variabel saja. Jadi dalam paradigma penelitian kuantitatif ini kalau manusia atau peneliti sudah dapat mengetahui suatu teori hujan misalnya, hujan ini dapat terjadi, fenomena hujan ini dapat terjadi kalau ada 11 variabel yang muncul di suatu lokasi. Jadi kalau di suatu lokasi ada 11 variabel, maka akan terjadi hujan dan ini sudah terbukti di mana-mana. Ya, sudah terbukti di mana-mana sehingga dalam penelitian kuantitatif kita dapat memprediksi kejadian hujan akan terjadi atau tidak dengan cara melihat 11 variabelnya tersebut apakah muncul semua gitu. Jadi misalnya di tempat kita duduk ini hanya ada 7 variabel, walaupun gelap, mendung, tapi hanya 7 variabel yang nggak bakal hujan. Karena apa? Ya hujan itu 11 variabel kumpul semua. Tapi kalau terang benderang, naik gunung, terang benderang, tapi kenapa guide-nya pakai jas hujan? Nah, Anda jangan percaya logika Anda di situ karena guide naik gunungnya sudah paham. Ini 11 variabel udah kumpul nih tadi barusan karena hujan. Ternyata benar. Baru ngomong kenapa mau naik aja kok pada pakai baju jas hujan. Padahal kan terang. Habis itu hujan deras. Jadi penelitian kuantitatif itu dapat memprediksi ya. Jadi membuat hipotesis bahwa hasil belajar peserta didik ini akan naik gitu. Karena hasil belajar itu ditentukan oleh dua faktor. Salah satunya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terpenuhi karena ada strategi pembelajaran berbasis proyek gitu. Dibanding tidak ada strategi pembelajaran sama sekali, sehingga dapat dihipotesiskan bahwa kelas yang 10 AV4 ini akan naik hasil belajarnya karena ada treatment apapun, strategi pembelajaran apapun diterapkan, ini akan menaikkan eksternal faktor. Jadi hasil belajarnya pasti akan meningkat. Nah itu kok bisa ngomong gitu padahal belum terjadi karena paham positivistik. Nah pola hubungan antar variabel antara variabel bebas dan variabel terikat ini disebut dengan paradigma penelitian. Gitu ya. Jadi peneliti harus punya paradigma. Dengan paradigma ini Anda sudah separuh memahami proses penelitian. Misalnya paham positivistik pada fenomena hasil belajar mata kuliah X mahasiswa Prodi Elektronika tahun 2019 ini mempunyai rata UTS di bawah 75. Ini kenapa hasil belajar mata kuliah X rata-rata UTS-nya kok 75? Nah, ini penelitinya mempunyai paradigma seperti ini. Hasil belajar apapun itu ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, misalnya IQ, ya, tinggi badan, luas otak, ke tingkat pemahaman, literasi, kemampuan berpikir, segala macam, pokoknya yang di dalam otaknya siswa, dan faktor eksternal,
penjadwalan, ruang kelas, suasana kelas, kompetensi guru, strategi pembelajaran, kurikulum. Itu faktor eksternal. Nah, material pembelajaran dan strategi pembelajaran berbasis proyek dikelompokkan dalam faktor eksternal. Sehingga peneliti dapat mempunyai paradigma bahwa strategi pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Kenapa? Lah, di mata kuliah X itu dosennya itu loh gak ngasih materi pembelajaran dan tidak memberikan strategi pembelajaran apapun. Jadi kalau mau meningkatkan rata UTS ya, di mahasiswa yang berikutnya, jadi kalau bisa mata kuliah X ini dosennya pengampunya harus memberikan materi pembelajaran supaya meningkatkan faktor internal dan menggunakan strategi pembelajaran proyek, karena mata kuliah X ini mata kuliah praktikum. Nah, itu paradigma penelitian. Misalnya ya, paham positivistik pada fenomena hasil belajar mata kuliah X pada mahasiswa Prodi Teknik Elektronika 19 mempunyai rata UTS di bawah 75. Terdapat dua faktor mempengaruhi hasil belajar, faktor internal dan eksternal. Nah, project based learning dikelompokkan dalam faktor eksternal. Jadi dia adalah strategi pembelajaran. Jadi dihipotesiskan ini strategi pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah X ya. Jadi dalam paradigma penelitiannya ini yang kiri adalah strategi pembelajaran, panah ke kanan ini mengendalikan hasil belajar. Jadi hasil belajar di sini adalah variabel terikat ya. Nah, paradigma sederhana dari suatu paradigma penelitian ini dapat digambarkan. Jadi terdiri atas satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi X ini adalah strategi pembelajaran. Variabel bebas menentukan hasil belajar disebut dengan variabel terikat. Jadi panahnya ke kanan. Jadi X-nya ini mempengaruhi Y. Y dipengaruhi oleh X. Ini paradigma sederhana ya. Jadi misalnya X Y ya. Jadi X ini strategi pembelajaran, variabel bebas mempengaruhi hasil belajar. Nanti rumusan masalahnya ada dua, deskriptif ini masing-masing, dan juga asosiatif. Jadi kalau deskriptif, misalnya X dulu mengacu ke X, bagaimana cara memastikan strategi PJBL dapat diterapkan di kelas. Jadi disebut kelas ya, suatu kelas telah diterapkan strategi pembelajaran itu bagaimana cara memastikannya? Ya menggunakan lembar kerja mahasiswa. Terus yang kedua untuk rumusan masalah deskriptif, jadi bisa ditentukan masalahnya, bisa satu yang atas dan bawah. Bagaimana cara mengukur hasil belajar mahasiswa peserta mata kuliah informatika. Jadi bagaimana cara mengukurnya, ini yang Y. Kalau yang pertama ini mengacu ke deskriptif X, yang kedua ini mengacu ke deskriptif Y. Jadi Y ini kan hasil belajar. Bagaimana cara mengukur hasil belajarnya? Ya jawabannya mungkin nanti hipotesisnya menggunakan instrumen tes. Terus rumusan masalah kan ada banyak ya, sudah dibahas di sebelumnya. Ada rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Jadi caranya, apakah strategi project based learning mempengaruhi hasil belajar? Ini jawabannya mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Terus atau juga bagaimana pengaruh strategi PJBL terhadap hasil belajar X gitu. Jadi bagaimana pengaruhnya tinggi, besar, rendah, itu namanya pengaruh. Oke, yang berikutnya kita mencari teori dan hasil penelitian yang relevan ya. Jadi ini kan variabel bebasnya adalah strategi pembelajaran berbasis project base.
dan variabel terikatnya adalah hasil belajar mata kuliah H2K3. Jadi teori yang relevan, kalau teori yang relevan ini bisa mengacu ke variabel bebas dan variabel terikat. Jadi teori yang harus dicari dengan mengacu ke rumusan masalah tersebut, yang ini. Nah, ini. Jadi ya, pertama coba cari teori faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi dua variabel itu harus dihubungkan dengan satu teori. Kalau tidak ada teori yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat, artinya penelitian ini tidak bisa diteliti gitu. Ya. Terus yang berikutnya yang dicari adalah teori dan konsep tentang strategi pembelajaran project based. Coba cari teorinya, bahwa teori yang menjelaskan strategi pembelajaran berbasis project itu apa, langkahnya bagaimana gitu. Terus ada lagi dokumen RPS atau silabus atau deskripsi dari mata kuliah atau K3. Terus teori dan konsep untuk mengembangkan instrumen hasil belajar. Ini teori yang relevan. Teori banyak, tapi yang relevan dengan variabel bebas dan variabel terikat. Tapi kalau hasil penelitian yang relevan itu mengacu ke variabel terikat. Coba cari apakah ada hasil penelitian yang ujung-ujungnya meningkatkan hasil belajar mata kuliah H2K3 nih, ada apa enggak? Kalau tidak ada, ya cari hasil-hasil penelitian yang membuktikan bahwa hasil belajar ini didapat dinaikkan menggunakan strategi pembelajaran. Nah, kalau ada, cari lagi yang hasil penelitian yang menaikkan hasil belajar menggunakan strategi project based. Nah, nanti disimpulkan bahwa ternyata ada 10 penelitian yang tujuannya meningkatkan hasil belajar itu menggunakan strategi project based. Nah, gitu. Berarti penelitian Anda kan yang ke-11 kan? Nah, seperti ya, gitu ya. Sekarang kita rumusan masalah ya, rumusan paradigma yang lain ya. Jadi X ini adalah keahlian mengemudi. Jadi kalau mengemudi itu juga ada keahliannya, kompetensi mengemudi. Ini sebagai variabel bebas. Kalau suatu driver mempunyai keahlian mengemudi, ini mengendarai kendaraan Nissan X-Trail yang 2500 cc, nanti konsumsi bahan bakar Nissan X-Trail 2500 cc ini akan berbeda-beda gitu. Akan menghasilkan suatu nilai konsumsi bahan bakar, misalnya 17 km per liter gitu. Jadi kalau pengemudinya ahli, bisa saja jadi 18 km per liter, tapi kalau baru belajar mungkin 30 km per liter. Nah, gitu. Atau malah lebih kecil ya. Ini terbalik ya. Jadi kalau pengemudinya sudah hebat, ini bisa sampai 18 km per liter gitu ya. Tapi kalau pengemudinya baru belajar, ya mungkin ya 1 km per liter atau 0 km per liter. Jadi nyalain mesin selama sekian waktu sehingga menghabiskan 3 liter. Jadi rumusan masalah deskriptifnya ini bisa dipilih. Bagaimana tingkat keahlian mengemudi si Sugeng Kiswondo? Bagaimana nilai konsumsi bahan bakar Nissan X-Trail 2500 cc? Atau rumusan masalah asosiatif ya, hubungan. Apakah tingkat keahlian mengemudi ini mempengaruhi konsumsi bahan bakar Nissan X-Trail? Tanda tanya. Atau bagaimana pengaruh tingkat keahlian mengemudi Nissan X-Trail dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar? Nah, gitu. Nah, sekarang teori yang relevan ya, teori yang menghubungkan ya, menghubungkan dua variabel itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar kendaraan. Anda harus cari itu. Atau yang berikutnya, teori bagaimana sih
keahlian mengemudi itu. Jadi keahlian mengemudi itu apa? Terdiri dari apa? Kisi-kisinya bagaimana? Dokumen mesin Nissan X-Trail. Teori instrumen mengukur konsumsi bahan bakar engine. Terus kalau hasil penelitian yang relevan, ini dicari penelitian dengan tujuan mengetahui konsumsi bahan bakar dipengaruhi oleh faktor apa saja. Kalau ada nanti penelitian yang tujuannya menyimpulkan bahwa konsumsi bahan bakar kendaraan itu ditentukan oleh faktor keahlian mengemudi, itu yang Anda ambil, cari yang Anda ambil itu. Jadi 10 penelitian atau 20 penelitian dengan kesimpulan bahwa konsumsi bahan bakar kendaraan ini dipengaruhi oleh kompetensi mengemudi, itu Anda jadikan penelitian yang relevan, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, ini berikutnya nilai feedback resistor inverting amplifier pada bebas ini menentukan bandwidth rangkaian inverting amplifier tree. Jadi rumusan masalahnya seperti itu ya, bisa dipilih, bisa dibaca sendiri, dan teori yang relevan ya cari ya teori yang menghubungkan itu. Jadi teori konsep bandwidth rangkaian inverting amplifier itu nanti akan dibahas. Bandwidth itu ditentukan oleh A, B, C, D, diantaranya adalah feedback resistor. Nah, teori yang dicari juga adalah resistor. Resistor itu ada kapasitornya gitu pada suatu ekivalen AC. Nah, cari hasil penelitian yang relevan yang bertujuan bandwidth rangkaian amplifier itu ditentukan oleh apa saja. Kalau di situ ada feedback resistor, nah kumpulin yang feedback resistor saja gitu. Jadi paradigma penelitian yang tadi itu kan paradigma sederhana ya. Nanti ada lagi yang paradigma sederhana berurutan. Jadi maksudnya ada kotaknya ada 3 gitu ya. Jadi suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 1 dan variabel terikat 1 akan mempengaruhi variabel terikat 2. Itu namanya paradigma sederhana berurutan. Nah, semakin kompleks dengan adanya paradigma ganda dengan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, dan seterusnya. Tapi ini untuk mahasiswa S2 dan S3. Saya akan tunjukkan kerumitan paradigma ganda dengan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, ini seperti ini. Ini paradigma 2 variabel bebas, X1 dan X2. Ini mempengaruhi Y. X1 itu strategi pembelajaran, X2 ini motivasi belajar, ini Y adalah hasil belajar. Nah, nanti X1 itu mempengaruhi Y, nanti ada namanya nih pengaruhnya, korelasinya ya. X1 terhadap Y, ada lagi X2 terhadap Y, ini A1, ini A2. Dan nanti ada korelasi, apakah X1 berhubungan dengan X2? Apakah X1 mempengaruhi Y? Apakah X2 mempengaruhi Y? Apakah X1 mempengaruhi X2? Apakah X2 mempengaruhi X1? Apakah X1 dan X2 mempengaruhi Y? Nah, ini banyak sekali rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya X1 1, X2 2, Y 3, X1 ke Y ini 4, X2 ke Y 5, X1 ke X2 6, X2 ke Y1 7, X1 dan X2 ke Y 8. Jadi ada 8 rumusan masalah. Nah, ini terlalu banyak untuk S1. Jadi ini sudah 8 penelitian. Bisa 8 penelitian kayak begini gitu. Jadi sebaiknya Anda tidak memilih yang seperti ini. Maksudnya begini ya. Apakah strategi pembelajaran mempengaruhi Y? Ya, itu secara hipotesis ya. Setelah hasil dibaca. Apakah motivasi belajar mempengaruhi Y? Ya. Tapi kalau peserta didik yang mempunyai motivasi belajar tinggi dikasih strategi pembelajaran, apakah mempengaruhi Y? Jadi X1 dan X2 mempengaruhi Y. Apakah X1 strategi pembelajaran mempengaruhi
X2. Nah, rumit kan? Jadi ini banyak sekali yang harus dipilih. Jadi kalau biasanya S2 itu minimal 4 rumusan masalah. Kalau S3 bisa 8 rumusan masalah. Jadi, ya, penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat selesai dalam waktu 1 semester. Jangan cari penelitian yang ideal. Wah, saya mau meneliti sesuatu yang baik, penting, Pak. Tapi 17 semester nggak perlu. Jadi penelitian yang baik itu bukan yang hebat, bukan yang jos, tapi yang selesai. Jadi carilah topik penelitian yang pantas untuk Anda. Gitu ya. Jadi hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Bisa bidang pendidikan atau bidang keteknikan. Ya. Kalau bidang campuran ya mengembangkan produk. Ini bisa. Nah, kemudian tugas mandiri 3, ini tentukan topik penelitian Anda. Ya, topik penelitian Anda apa, ditulis. Nomor 1 jawabannya, topik penelitian yang saya pilih adalah bla bla bla. Terus yang nomor 2, tuliskan satu kalimat rumusan masalah. Ya, rumusan masalah apakah bla bla bla. Terus karena rumusan masalahnya sedemikian lengkap, terus yang ketiga, dari kalimat rumusan masalah yang Anda tulis di nomor 2 itu, tentukan mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Nah, kalau sudah ditulis, nomor 4, coba cari teori apa yang harus ditemukan di variabel bebas dan variabel terikat, atau di kata kunci. Terus, kira-kira nomor 5, hasil penelitian yang kayak apa yang dicari? Ya, tentunya yang mengacu ke variabel terikat. Jadi jawaban nomor 4 dan nomor 5 itu bukan judul penelitian yang Anda temukan, ya. Tapi teorinya teori apa gitu loh. Paham kan? Seperti contoh yang sudah saya bahas. Nah, ini teori faktor-faktor. Saya kan tidak menuliskan teorinya siapa kan, bukan. Tapi teori yang relevan, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar kendaraan. Teori keahlian mengemudi, hasil penelitian dengan tujuan apa gitu. Jadi bukan mengacu ke nama peneliti ya. Di jawaban nomor 4 dan jawaban nomor 5. Jawaban nomor 4 itu bukan Sugiono, bukan ya. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan langsung jawab pertanyaan di WhatsApp group atau di Google Classroom. Sampai di sini saya akhiri tatap muka ketiga paradigma penelitian. Selamat pagi, siang, atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.